Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadirat, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan hadir di masjid Fastabiqul Khairat untuk melaksanakan solat subuh berjamaah dan dilanjutkan mengikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai bersama-sama kajian kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian tafsir. Pada kesempatan ini insyaallah kita masuk pada surah yang ketiga dari Al-Qur'anil Karim yang kita bahas, yaitu surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga. Surah yang pertama surah Al-Fatihah, surah yang kedua surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Surah Al-Fatihah berapa ayatnya? Ada 7. Surah Al-Baqarah 286. Alhamdulillah sudah kita bahas, ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengkaji Al-Quran 30 juz insyaallah. Surah Ali Imran, mari kita baca dulu surah Ali Imran ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran
muqaddimah dari surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini hadza tafsirun mufassalun li surati Ali Imran. Surah ini ia as-surah ats-tsalitsah fi tartibil mushaf. Ini adalah surah dengan urutan yang ketiga. Surah yang ketiga dalam tertib al-mushaf setelah surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Wa tablughu ayatuha mi'atai ayatan. Au mi'atai ayat. Ayat-ayatnya ada berapa? 200 ayat. Jadi kalau Al-Baqarah 286, kalau surah Ali Imran 200 halaman, 200 ayat. Dan inilah yang dibaca oleh Nabi kalau qiyamul lail. Al-Baqarah, Ali Imran, nanti tambah lagi An-Nisa, tambah lagi Al-Maidah. Itulah satu rakaat. Ini luar biasa ya. Wahiyya madaniyatun bittifaqil ulama. Ini adalah surah madaniyah, artinya surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan diturunkan di kota Makkah. Ya, tapi dia diturunkan di kota Madinah atau diturunkan setelah hijrahnya Nabi, baik di kota Madinah atau bukan. Kemudian asma'us surah, nama-nama surah. Para ulama memberikan nama dari surah ini dengan surah Ali Imran. Jadi nama pertama dari surah ini namanya surah Ali Imran. Al itu apa? Keluarga. Al itu maknanya adalah keluarga. Sama misalnya ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Ibrahim. Ali pakai alif lam itu maknanya keluarga. Ya. Bukan pakai ain. Ya, kalau pakai ain beda lagi maknanya. Nah, kenapa disebut dengan al keluarga Imran, keluarga Imran? Surah ini namanya keluarga Imran. Imran ini nama orang. Ada gak? Nah, Imran ini nama orang. Imran adalah ya bukan nama Nabi tapi disebutkan namanya dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kita tahu bahwa nanti akan ada pembahasannya. Imran ini memiliki istri. Namanya apa? Siapa namanya? Hana binti Fakuz. Nah, Hana binti Fakuz. 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 Ya. Ini dikenal dengan beliau ini adalah wanita yang solihah. Ya. Ini sangat luar biasa. Dari beliau ini lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Asya. Asya dulu. Ya, kemudian Asya ini menikah dengan seorang laki-laki. Siapa? Asya ini menikah dengan siapa? Zakaria. Nah, menikah dengan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria apanya Imran? Nah, menantu. Ya. Betul?
Ya. Kemudian dari Nabi Zakaria dengan Asya ini menikah, punya seorang putra, yaitu Nabi siapa? Nabi Yahya. Nah. Kemudian anak kedua dari Nabi Zakaria dengan Asya ini selain Nabi Yahya adalah Maryam. Maka dari Maryam ini lahir anak yang bernama Isa ibnu Maryam yang kemudian menjadi nabi. Ya. Maka disebutlah surah ini surah Ali Imran karena di dalamnya membahas tentang keluarga. Jadi garis keturunan yang merupakan anak keturunannya orang-orang yang soleh. Di dalam surah ini membahas tentang keluarga ideal, ya, keluarga para nabi, anak, menantu, nah, itu semuanya keluarga nabi. Ya. Nah, disebut dengan keluarga Imran karena di dalamnya membahas keluarga Imran ini. Nanti akan kita bahas nih. Ini baru penamaannya. Nah, di dalamnya nanti akan dibahas di antara keluarganya Nabi Isa, Nabi Yahya, dan Sayyidah Maryam serta ibunya. Kemudian ada nama lain selain dari surah Ali Imran. Nama surah ini juga disebut dengan surah Az-Zahra. Az-Zahra itu artinya yang berkilauan. Kenapa? Ya. Surah ini surah yang menampakkan sisi-sisi yang tersembunyi di kalangan ahlul kitab tentang Nabi Isa alaihi salam. Ini nanti di surah Al-Imran ini jelaskan. Kemudian surah ini yang ketiga namanya Suratul Aman. Surah Aman ini surah yang aman, selamat. Orang yang membaca, mempelajari, mengamalkan, maka dia akan selamat dunia dan di akhirat. Selain daripada itu, nama surah ini disebut juga dengan Al-Kanzu. Kenapa? Kanzu ini maknanya adalah ya, perbendaharaan. Ya. Karena di dalamnya membahas tentang kisah-kisah yang sangat banyak sekali secara komprehensif tentang Nabi Isa alaihi salam. Wa tusamma bi suratil mujadilah atau mujadalah. Nah, surah ini disebut dengan surah mujadalah. Surah perdebatan. Kenapa? Karena di nuzul aksar min 80 ayatan minha fi sya'ni mujadati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena lebih dari 80 ayat dari surah Ali Imran ini membahas tentang mujadalah, perdebatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Nasrani. Nah, ini disebut dengan surah Al-Mujadalah. Selain daripada itu, surah ini disebut dengan surah Tayyibah. Surah Tayyibah. Kenapa? Karena di dalam surah ini membahas tentang orang-orang yang baik. Apa ciri-ciri orang yang baik? Nanti akan disebutkan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang sabar, orang-orang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti disebut juga di dalam surah ini. Nanti akan sedikit demi sedikit akan kita pelajari. Nah, ini maka disebut dengan
surah ya surah Thayyibah. Selain daripada itu, nama surah ini adalah Zahrawain. Ya, surah Zahrawain. Apa? Zahrawain. Zahrawain itu dua bunga, ya, ya, pelindung, ya, yang apa, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini. Yang disebut Zahrawain ini adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau dibaca nanti di antara keutamaan dari surah ini, ketika dibaca di dunia, dibacakan di dalam rumah, setan akan lari. Jadi kalau ini sunnahnya Bapak Ibu, kalau mau pindahan rumah, nah ini sunnahnya baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi kalau ada rumah angker, nah dulu kami itu memang mencari, kalau pas kuliah itu mencari rumah angker untuk ditempati dengan teman-teman mahasiswa. Itu bahkan waktu itu ada dapat rumah angker, orang tak berani gitu menempati. Setiap ada orang yang mau menempati 2-3 hari, ya, keluar dari rumah itu. Nah, kita datang, kata tuan rumahnya, gratis, tak perlu bayar, yang penting dibersihkan ini. Oh siap. Kita datang, bacakan Al-Baqarah, Ali Imran. Alhamdulillah, sampai 3 tahun. Aman. Yang sebelumnya katanya pintu bisa nutup sendiri, ini bergerak sendiri, kata cerita-cerita sebelumnya. Bacakan Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, panas terbakar semuanya, Pak. Guna-guna, teluh dan seterusnya. Nah, maka ini bisa menjadi amalan sunnah Rasulullah SAW setiap harinya. Dan di akhirat ketika kita membacanya, dia akan menjadi zullah, akan menjadi apa, pelindung. Nanti akan ada matahari kan didekatkan kira-kira sejengkal, tapi ada pelindung perisai, dan perisai ini adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini sangat luar biasa. Nah, maka ini ya bisa kita amalkan, kita baca terus Al-Baqarah dan Ali Imran. Ka'annahuma umamatan. Ya, dia akan menjadi penghalang ya di akhirat kelak. Nah, kemudian kandungan dari surah Ali Imran. Ini masih mukaddimah. Kandungan dari surah Ali Imran. Apa saja kandungan-kandungannya? 200 ayat itu membahas tentang apa saja kandungan umumnya. Nah, yang pertama, bahwa surah ini ya dijelaskan oleh para ulama menjelaskan tentang akidah al-iman, menjelaskan tentang akidah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syiddati ikhlasihim. Nah, kemudian membahas tentang keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini membahas tentang ya agama-agama selain dari agama Islam. Jadi kalau mau kita bahas secara rinci, misalnya dalam surah Al-Fatihah, di situ kan dijelaskan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang istiqomah.
Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selain dari orang-orang yang engkau berikan al-maghdub, durhaka, atau apa, al-maghdub yang dibenci, yang didurhakai, waladdallin juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, seakan-akan kalau kita melihat al-maghdub di sini, ini penafsirannya di mana? Di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah memang menjelaskan banyak tentang al-maghdub ini. Siapa? Berbicara banyak tentang Yahudi. Waladdallin, dan orang-orang yang tersesat ini. Nah, di sini akan banyak dibahas dalam surah Ali Imran. Nah, ini kan nanti pembahasan akan banyak. Kalau yang sebelumnya tentang Nabi Yakub dan keturunannya. Nah, yang sekarang ini insya Allah di Ali Imran membahas tentang ad-dallin ini. Bagaimana komunikasi Rasulullah SAW dengan para Nasoro. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Maka dalam surah Al-Fatihah ini, ya penjelasannya Al-Baqarah. Ini hikmah. Kenapa tidak misalnya tidak sesuaikan saja dengan asbabun nuzul. Nah, ini tidak dengan tartib, dan ini memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waladdallin. Nah, ini juga akan dibahas nanti secara banyak. Apakah Nabi Isa alaihi salam itu dibunuh ataukah masih hidup, diangkat ke langit? Ini juga akan dibahas dalam surah Ali Imran. Kemudian ayat ini juga membahas tentang anisyahawat allati zuyyinat linnas, tentang syahwat, tentang keindahan-keindahan, ya, perhiasan bagi manusia. Perhiasan yang paling dicintai apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, perempuan. Wah, ini perempuannya memang perhiasan. Bapak-bapak kalau bicara tentang perempuan, tapi bukan bapak-bapak di sini. Itu biasanya tak ada habisnya. Dua hal kalau dibicarakan oleh bapak-bapak tak pernah ada habisnya. Satu, berbicara tentang perempuan, dan itu biasa banyak seputar poligami. Dan yang kedua, berbicara tentang jin, tak ada habisnya. Ya, jin dan jun. Tapi tidak ada di bapak-bapak sini, tak ada. Hubbus syahawati minan nisa, perempuan. Perempuan itu perhiasan. Dalam hadis juga disebutkan, ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleh. Memang luar biasa wanita solehah ini. Apa tandanya? Idza nazartaha sarratka. Suami ketika melihat istrinya senang. Kenapa? Istrinya senyum. Nah, itu orang punya harta yang banyak, ya, tapi ketika balik ke rumah itu kan luar biasa tuh, hilang, semuanya hilang, dunia tuh hilang, ya. Tapi tidak punya dunia pun balik ke rumah, nah istrinya ya senyum, melayani dengan baik. Oh, itu luar biasa, ya kan? Surga dunia. Jangan sampai kita sebagai bapak-bapak ini sengsara di dua dunia, di
dunia ini sudah sengsara, tertekan dan seterusnya, tak ada kebahagiaan, masuk di akhirat kelak masuk neraka 2 kali, sengsara juga. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selamat, insya Allah selamat semuanya. Nah, di situ nanti disebutkan pertama wanita, yang keduanya ya wa minan nisa'i wal banin, anak, yang ketiga harta, yang punya tunggangan. Harta terbaik waktu itu adalah binatang, ya kuda, binatang ternak begitu. Ya kalau sekarang ini kebun, ya kan, ya banyak sawit berapa hektar gitu kan. Kemudian ayat ini juga membahas tentang ya keluarga ideal Ali Imran. Nah, seperti apa Ali Imran? Dan ayat ini juga membahas tentang ada ternyata proses penciptaan manusia. Biasanya Allah ciptakan ya dari ya ada suami, ada istri, kan gitu kan. Ternyata itu bukan asbab juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ada juga 2 manusia yang diciptakan oleh Allah tidak sesuai dengan sunnatullahnya, sunnatul kaun, yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, langsung. Kemudian yang kedua, Nabi Isa alaihissalam lahir dari ibu tapi tanpa bapak, dan benar-benar tak ada bapaknya. Beda dengan orang sekarang. Lahir tanpa bapak, tapi bapaknya ada sebenarnya. Nah ini banyak Maryam-Maryamnya ini, tapi Maryam KW ini. Nah ini akan dibahas juga banyak sekali kandungan ayat-ayat yang di dalam surah Ali Imran ini. Nah kemudian terakhir ayat ini juga membahas tentang dalil-dalil yang rinci tentang sihhatu dinil Islam, benarnya kebenaran agama Islam. Kemudian nanti dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengajak ahlul kitab untuk bergabung masuk ke dalam Islam. Maka Islam ini hadir dalam rangka menyelamatkan ya manusia ya yang tadi al-maghdub waladdallin. Nah, ini gambaran umum ya. Ini gambaran umum tentang surah Ali Imran. Selain daripada itu masih banyak lagi ya sifat-sifat yang terbaik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya adalah ya surah. Nah, silakan nanti dibuka biar sama-sama kita membacanya. Ya. Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Surah apa? Ali Imran tetap. Ali Imran ayat 64. Silakan buka, Pak. Ali Imran ayat 64. Ali Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, al yahud wan nasara, ta'alau,
Kemari. Mari datang ke sini. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya, mari bergabung bersama kami dalam naungan agama Islam dengan kalimat yang sama antara kita dan kalian. Apa itu kalimat yang sama? Alla na'budu illallah. Hendaknya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan. Jangan menjadikan salah seorang di antara kita arbabam min dunillah, rahib-rahib, ya, sesembahan min dunillah selain Allah. Fa in tawallau, kalau kalian tidak mau masuk Islam, faqulu, fa in tawallau faqulu, sampaikan, isyhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Ya, muslimun, muslim. Nah, ini adalah bagian dari nanti pembahasan tentang orang-orang yang benar-benar diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Sebelum pembahasan pada ayat, atau beberapa pertanyaan sebelumnya yang belum terjawab atau belum ditanyakan, silakan. Silakan, Pak. Apa, Pak? Iya. Maryam dengan Yahya. Tadi apa? Masih ingat? Zakaria. Pamannya. Hubungan darah, ya betul. Bukan. Kita ulang lagi, Pak, ya, biar ulang lagi sedikit ya, biar nampak ya. Imron ini punya anak perempuan. Oh, istrinya dulu ya. Oh, ya, boleh juga. Nama istri dari Imron ini Hana binti Fakuz. Ya. Kemudian Imran ini punya anak yang bernama Asya. Punya anak bernama Asya, anak perempuan. Anak perempuan ini, Asya ini, dari wanita soleha ini kemudian menikah dengan laki-laki yang bernama Zakaria. Nah, kemudian dari keduanya dapat anak. Siapa anaknya? Yahya. Kemudian Maryam. Jadi statusnya apa? Jauh sekali kalau sepupu ya. Nanti kita lihat ya ayatnya ya. Ayatnya wa kaffalaha Zakaria. Ya, silakan buka Ali Imran ayat 37. Nah,
Ini ayat 35-nya. Ayat 35. 35-nya. Idh qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran, siapa namanya? Hana tadi, mengatakan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Dia punya anak nih. Ya Allah, saya bernazar ya Allah. Gitu ya. Yang ada di perut saya ini ketika dia hamil, ya. Agar dia menjadi ya orang yang senantiasa berkhidmat, menjadi anak yang soleh gitu, menjadi penjaga Baitul Maqdis. Ini luar biasa nih. Ini juga nanti pelajaran bagi seorang ibu yang hamil, itu minta kepada Allah, berdoa mau dijadikan apa itu yang dikandungannya, anaknya itu. Beliau ini minta kepada Allah agar dia menjadi penjaga Baitul Maqdis. Masya Allah. Fataqabbal minni, terima doa-doa kami ya Allah, innaka antas sami. Falamma wadu'atha, ketika dia lahir, ternyata yang dilahirkan dia perempuan. Betul enggak? Perempuan kan? Siapa namanya? Nah, Asya ini. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laisa az-zakaru kal unsa. Nah, kemudian ya, wa inni samaituha Maryama, dan kami namakan dia sebagai siapa? Maryam. Kemudian kami beri nama dia adalah Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, ini namanya Maryam. Nah, ini agak ini ya. Berarti ini saya coba cross check lagi yang keterangan saya, yang pasti betul ayat ini ya. Ini namanya adalah qalatim imra'atu Imran, itu berarti istrinya Imran. Ya, istrinya Imran ini yang kemudian melahirkan siapa? Maryam. Dan dalam ayat ini ya. Dalam ayat ini. Ya. Nanti mau saya cross check yang saya ceritakan yang pertama. Ya. Kemudian ayat berikutnya dibaca. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Lalu kemudian ya, ini Zakarianya ini 37-nya. Maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikannya Zakaria peliharaannya. Nah, ini Zakaria ini. Nah, setiap Zakaria masuk menemui Maryam, maka dia dapati ada makanan. Nah, makanan ini nanti akan dijelaskan juga tentang bahwa itu muncul sendirinya. Muncul sendiri makanan. Ini luar biasa tuh. Ya. Ya, maka kemudian ditanya oleh Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadza, dari mana makanan ini?" Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang
yang dikehendakinya bi ghairi hisab, tanpa ya disangka-sangka. Nah ini tentang ya garis keturunan dan ketentuan dari ya Nabi Zakaria dan ya Sayyidah Maryam. Ya, lengkapnya insyaallah akan kita perjelas lagi nanti di pekan depan insyaallah. Silakan, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu manfaatnya bisa diselesaikan di dunia atau di akhirat itu sebagai berikut. Kalau bacaan kita itu apakah langsung berfokus di dalam surah Al-Baqarah? Nah, itu bilang dibaca oleh kita sendiri, ya. Lalu otomatis keringat juga. Kenapa ditekankan dikarenakan surah Al-Baqarah kalau harus dibaca? Apakah itu ada perbedaan untuk pribadi? Ya. Baik, at-ta'awudz itu adalah kalimat perlindungan atau doa perlindungan. Jadi nanti ta'awudz ini ada banyak bentuknya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada aku berlindung ya kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kemudian ada juga hadis Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga sama, doa-doa perlindungan. Nah, nanti ada juga ayat-ayat yang di dalamnya adalah keutamaannya sebagai perlindungan. Jadi juga tidak bertentangan dengan ini. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu juga disunnahkan ketika membaca ayat. Yang pertama, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ini ada ayatnya ini. Ya, baca ayatnya. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim, surah An-Nahl ayat 98. Fa'idza qara'tal qur'ana, ya, An-Nahl ayat 98. Fa'idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Kalau kita membaca Al-Qur'an, maka hendaknya berlindung kepada Allah minasyaitonirrajim. Ini kenapa? Karena bisa jadi ketika sebelum membaca Al-Qur'an ini mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia terselamat dari tipu daya setan, dari bisikan-bisikan setan. Jadi sesuai dengan harapan kita membaca. Karena bisa jadi orang pas baca auzubillah, tidak baca auzubillah nih, pas baca saja, langsung saja baca kadang. Ini juga adab ya, adab dalam membaca. Itu bisa jadi tak bertahan lama. Berapa ayat saja sudah, ya, udah ngantuk, pegal-pegal, ada apa ya masalah. Jadi gitu. Jadi godaannya banyak. Maka disunnahkan untuk membaca itu. Itu Pak ya. Terakhir ada? Silakan Pak. Dalam sholat, sebelum sholat, iya. Jadi ini juga sama. Ada para ulama ini bukan hadis, tapi para ulama menganjurkan kalau sebelum melaksanakan sholat itu dianjurkan untuk berlindung kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca qul a'udzu birabbil falaq
dan kul a'udzu birabbin nas. Nah, ini dalam rangka supaya kita berlindung kepada Allah dari godaan dan bisikan setan. Nah, itu bukan termasuk dalam sholat itu. Karena yang dimaksud dengan sholat itu adalah dimulai gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi aktivitas sebelumnya itu maka diperbolehkan baca beberapa ayat perlindungan. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan dan mati lampu juga. Ya. Kita akhiri kajian kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.